Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Teheran, Washington, Tel Aviv, 8 Maret 2026. Operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus meningkat intensitasnya. Hingga 8 Maret 2026, operasi tersebut telah memasuki hari ke-9 dengan serangkaian serangan udara yang menargetkan infrastruktur militer strategis di ibu kota Iran, Teheran. Menurut laporan media Israel The Times of Israel, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengumumkan bahwa dalam beberapa gelombang serangan udara terbaru, mereka berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas militer penting milik Garda Revolusi Islam Iran, RGC, termasuk pusat komando ruang angkasa dan satelit militer. Serangan ini dinilai sebagai salah satu pukulan strategis terbesar terhadap kemampuan intelijen militer Iran sejak konflik dimulai. Pusat satelit militer Iran dihancurkan. Fasilitas yang dihancurkan tersebut merupakan salah satu pusat teknologi militer penting milik RGC yang bertanggung jawab atas berbagai operasi intelijen berbasis satelit. Menurut sumber militer Israel, lembaga ini memiliki beberapa fungsi utama, antara lain menerima data satelit pengintaian, memproses citra pengawasan dari orbit, menganalisis informasi intelijen medan perang, mendukung sistem navigasi militer. Dengan hancurnya pusat komando tersebut, Iran dinilai telah kehilangan sebagian besar kemampuan mata militernya di luar angkasa. Para analis militer menilai dampaknya akan sangat signifikan terhadap kemampuan tempur. Beberapa konsekuensi langsung yang diperkirakan antara lain terganggunya sistem komunikasi komando militer, menurunnya kemampuan pengumpulan intelijen, melemahnya koordinasi operasi militer di berbagai front. Selain itu, banyak sistem persenjataan Iran sangat bergantung pada dukungan data satelit, termasuk rudal balistik jarak menengah dan jauh, drone tempur jarak jauh, sistem pengintaian strategis. Data satelit tersebut biasanya digunakan untuk kalibrasi koordinat target, perencanaan jalur serangan, pemantauan kondisi medan perang secara real-time. Jika sistem kendali satelit mengalami kerusakan serius, maka akurasi serangan dan efisiensi tempur Iran secara keseluruhan berpotensi menurun tajam. Israel hancurkan puluhan gedung amunisi Iran. Selain fasilitas satelit militer, IDF juga menyatakan bahwa mereka telah menghantam sejumlah fasilitas keamanan dalam negeri Iran. Dalam operasi udara yang berlangsung pada 8 Maret 2026, Israel menargetkan berbagai instalasi militer dan keamanan, di antaranya sekitar 50 gudang amunisi yang berada di pangkalan pasukan keamanan dalam negeri, satu pangkalan milisi Basij, markas besar pasukan keamanan dalam negeri Iran, sebuah kamp militer milik Garda Revolusi. Unit-unit tersebut selama ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas internal rezim Iran. Tugas utama mereka meliputi mengendalikan situasi keamanan di jalanan, membubarkan demonstrasi anti-pemerintah, melakukan penangkapan terhadap aktivitas dan oposisi. Para analis menilai bahwa penghancuran fasilitas-fasilitas ini bukan hanya memiliki dampak militer, tetapi juga berpotensi melemahkan kemampuan pemerintah Iran dalam mengendalikan situasi domestik. AS pertimbangkan operasi merebut Pulau Kursk. Di tengah meningkatnya tekanan militer terhadap Iran, Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah yang lebih besar dan strategis. Menurut laporan media Amerika Axios pada 8 Maret 2026, pejabat militer di Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM sedang membahas kemungkinan operasi untuk merebut atau melumpuhkan Pulau Kursk. Pulau Kursk merupakan fasilitas energi paling penting bagi Iran. Pulau ini terletak di Teluk Persia dan berfungsi sebagai terminal ekspor minyak utama Iran, pusat penyimpanan dan pengiriman minyak mentah. Diperkirakan sekitar 50% ekspor minyak Iran melewati pulau tersebut. Pendapatan minyak dari Pulau Kursk menjadi sumber dana utama bagi pemerintah Iran yang digunakan untuk mendanai operasional negara, membiayai Garda Revolusi Iran, mendukung kelompok proksi Iran di kawasan Timur Tengah. Para analis memperingatkan bahwa jika Pulau Kursk berhasil direbut atau dinonaktifkan, dampaknya bisa sangat besar bagi Iran. Kemungkinan konsekuensi yang diperkirakan antara lain, ekonomi Iran mengalami pukulan berat, sumber pendanaan rezim berkurang drastis, tekanan terhadap stabilitas politik domestik meningkat. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa langkah tersebut dapat mempercepat keruntuhan pemerintahan Iran jika konflik terus berlanjut. UIE secara terbuka menyebut Iran sebagai musuh. Sementara itu, dinamika geopolitik di kawasan Teluk juga mengalami perubahan signifikan.
Sejak pecahnya konflik Iran, Uni Emirat Arab UAE menjadi salah satu negara yang paling sering terkena dampak serangan balasan dari Iran. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Presiden UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, baru-baru ini secara terbuka menyebut Iran sebagai musuh negara. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia mengunjungi sebuah rumah sakit yang merawat korban serangan udara Iran. Dalam pidatonya, Al Nahyan memberikan pesan keras kepada Teheran. Ia mengatakan, "Saya ingin menyampaikan pesan kepada musuh-musuh UAE. UAE memang negara yang indah dan terlihat damai, namun jangan tertipu oleh citra lembut kami. Tangan UAE dapat menjangkau sangat jauh dan sangat kuat. Kami bukan mangsa yang mudah ditelan." Pernyataan tersebut segera memicu perhatian luas di kawasan Timur Tengah. Banyak pengamat menilai bahwa ucapan tersebut merupakan pergeseran besar dalam hubungan Iran-UAE. Sepanjang sejarah hubungan kedua negara, UAE hampir tidak pernah secara terbuka menyebut Iran sebagai musuh, apalagi menggunakan bahasa ancaman secara langsung. Sebagian analis bahkan menilai bahwa pernyataan ini bisa menjadi sinyal bahwa UAE siap terlibat lebih jauh dalam konflik regional jika situasi terus memburuk. Konflik berpotensi semakin meluas. Memasuki hari ke-9 perang, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menunjukkan tanda-tanda semakin meluas. Dengan meningkatnya serangan terhadap infrastruktur strategis Iran serta kemungkinan operasi terhadap Pulau Krak, banyak pengamat memperingatkan bahwa konflik ini dapat memicu perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Situasi di kawasan kini menjadi salah satu krisis geopolitik paling serius dalam beberapa tahun terakhir, dengan dampak yang berpotensi meluas tidak hanya pada keamanan regional, tetapi juga pada stabilitas energi dan ekonomi global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.